Annyeonghaseyo Yorobun. Sebelum mulai, pastikan kalau kalian sudah menonton ringkasan episode sebelumnya ya. Selain itu, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng buat tahu updatean sinopsis film atau serial lainnya. Like dan komennya juga jangan lupa. Yuk, tanpa lama-lama, kita mulai. Sijak! Menengok ke belakang, rupanya ini bukan ulah Logan dan seorang saja Cinggu. Dongpil, Mari, dan Yunchul turut bekerja sama. Bukti pengeboman Logan rupanya datang dari Dongpil. Ia berhasil mendapatkan bukti tersebut lewat kamera tersembunyi yang terpasang di topinya di hari kejadian. Ia pula lah yang mengganti video selamat dari Sojin dengan video pengeboman. Lalu, orang yang mengganti kado lukisan dari Dante adalah Yunchul. Menurut Penthouse Avengers ini, pembalasan kematian Yuni hanya bisa dilakukan dengan menjatuhkan Dante dan Sojin. Dan cara paling mudah melakukannya adalah dengan madu domba mereka. Keduanya kan memang ingin saling menjatuhkan dari belakang. Strategi adu domba ini pun terus berlanjut. Kali ini, para Avengers menggunakan Junki. Junki rupanya menyimpan bukti bahwa Sojin adalah dalam penyekapan Logan. Selama ini, ternyata ia merekam seluruh percakapannya dengan Sojin untuk berjaga-jaga. Junki pun menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam Sojin. Kalau Sojin tidak ingin rekaman itu sampai ke keluarga Logan, Sojin harus memberikannya $200 juta dalam waktu 3 hari. Setelahnya, Junki mendatangi Penthouse. Ia mengancam Dante dengan identitas aslinya serta foto-foto di TKP Logan. Sama seperti Sojin, ia memberikan syarat $200 juta kalau tidak ingin foto tersebut sampai ke orang tua Logan. Awalnya sih Dante keberatan. Tapi, saat tahu Sojin juga membayar dengan nominal yang sama untuk mengubur bukti penyekapan Logan, Dante jadi setuju. Ia bahkan menawarkan $300 juta tambahan jika Junki memberikan bukti tersebut kepadanya. Dengan bukti itu kan, dia bisa mengacu ke Sojin. Untuk memastikan Junki tidak macam-macam, Yunchul sebenarnya sudah menginjeksikan sebuah chip ke dalam tubuh Junki. Tapi dia masih aja coba cari gara-gara. Ia sudah mau melepas paksa chip tersebut saat tiba-tiba saja Mari memergokinya. Gagal deh. Wah, keren banget ya Mari. Memang ya, dunia medis di Penthouse ini ada di level yang berbeda. Ada obat penghilang ingatan. Sekarang chip pun bisa diinjeksikan. Sokun menjemput Rona untuk menemui Suryon. Suryon pun menjabarkan kronologis kematian Yuni. Rona sedih sekali dan jadi menyalahkan dirinya sendiri. Kalau saja ia tidak menolong Eunbyo sejak awal, Yuni tidak akan berujung tewas. Dongpil akhirnya juga mengakui kejahatannya dan meminta pengampunan. Ia bahkan berlutut di hadapan Rona bersama Mari. Tapi Rona menanggapinya dengan dingin. Ia marah sekali. Ia merasa dikhianati. Ia pun pergi tanpa memedulikan permohonan Dongpil dan Mari, termasuk mengabaikan telepon Jenny. Sedih juga ya lihat Rona. Setelah Yuni tewas, hubungannya dengan Sokun kandas. Sudah percaya dengan keluarga Mari, ternyata dibohongi. Sekarang ia betul-betul seorang diri. Yunchul sebenarnya rutin mengirimkan makanan dan uang untuk Rona. Tapi Rona menolak perhatian yang Yunchul berikan. Ia sebenarnya sudah tahu kalau Yunchul adalah ayah kandungnya. Tapi mau bagaimanapun, ia lebih membutuhkan sosok Yuni. Rona yang tampak kuat selama beberapa episode ini akhirnya runtuh juga. Sojin sempat kelimpungan mencari $200 juta dalam waktu singkat. Hingga akhirnya ia putuskan untuk menjual sejumlah aset yang ia punya saja. Nah, kalau Sojin aja udah pusing, apalagi Dante. Dia akan menjanjikan Junki nominal yang lebih besar. Dante pun memutuskan untuk menggelapkan dana sebesar $500 juta dari grup Chong'a dan menyimpannya di rekening pinjaman Kyujin, supaya tidak mencurigakan. Kebetulan, Dongpil mendengar rencana tersebut. Sojin memenuhi janjinya terhadap Junki, maka Junki berlaku serupa. Ia memberikan recorder berisi percakapan mereka lengkap dengan bonusnya. Rekaman ucapan Dante yang akan memberikannya uang lebih demi mendapatkan bukti kejahatan Sojin. Sojin pun makin naik darah nih sama Dante. Tapi Sojin masih belum tenang. Sebab mendadak ada rumor yang beredar di Hera Palace bahwa dialah orang yang mendorong Yuni dari tebing. Kabarnya, bukti kejahatan Sojin ini terekam dalam black box mobil yang baru ditemukan dan akan segera diinvestigasi polisi. Saking takut dan cemasnya, Sojin bahkan sampai berhalusinasi saat menyetir. Memang ya, Sojin dan Eunbyo ini mirip banget.
Berbeda dengan Sojin, usaha Dante mengumpulkan uang tebusan berjalan kacau. Uang yang sengaja ia simpan di rekening Kyujin mendadak hilang. Kyujin dan keluarganya juga tidak bisa ditemukan. Kyujin rupanya berniat kabur ke luar negeri dan memulai hidup baru menggunakan uang Dante. Jadi ternyata setelah Dongpil mendengar rencana Dante, ia sengaja memanas-manasi Kyujin. Ia membeberkan identitas asli Dante serta rumor bahwa tidak lama lagi Dante akan segera ditangkap. Kalau Dante ditangkapkan, mereka juga akan kena imbasnya. Ia juga sengaja memberitahu Kyujin bahwa ada uang yang sengaja Dante selipkan dalam rekeningnya. Uang gelap yang akan Dante gunakan untuk menyelamatkan dirinya sendiri kelak. Sang A memuji keputusan Kyujin awalnya. Tapi begitu tahu kalau ibu dan kakak-kakak Kyujin ikut serta, Sang A jadi kesal. Ia pun melarikan diri berdua saja dengan Minhyuk ke Jepang. Entah deh bagaimana nasib Kyujin. Karena sudah kepepet, Dante akhirnya memutuskan untuk mengambil uang gelapnya yang sama ini ia simpan di luar negeri. Ia pikir tidak masalah lah mengeluarkan uang lebih demi mendapatkan kelemahan Sojin. Kalau rencananya berhasil kan, ia bisa menghancurkan Sojin sekaligus mendapatkan grup Chong-ah dalam waktu bersamaan. Tapi belum selesai masalahnya dengan Junki, Bun Hong tiba-tiba datang. Ia memperlihatkan cuplikan kamera black box di hari kematian Yuni. Cuplikan yang memperlihatkan Dante menggiring Yuni ke ujung tebing, serta Sojin yang mendorong mobil Yuni hingga terjatuh. Di sini akhirnya Dante tahulah kalau ternyata Sojin yang membunuh Yuni. Bunong pun mengancam akan memberikan rekaman black box mobil itu ke polisi jika Dante tidak memberikannya 500 juta dolar dalam pekan tersebut. Makin pusinglah Dante, uang dari mana lagi coba? Bun Hong juga mendatangi Sojin. Ia memberikan rekaman black box yang membuktikan kalau Dante mengejar mobil Yuni di hari kejadian, serta fakta bahwa Dante lah yang menyuruhnya berbohong ke media. Bun Hong menawarkan Sojin membeli bukti tersebut dengan nominal yang sama yang ia tawarkan pada Dante. Mirip nih dengan kejadian Junki kemarin. Rencana Suryon ini emang mantep banget deh. Sojin dan Dante berhasil diadu domba habis-habisan. Niatnya untuk menguras harta keduanya secara perlahan juga berhasil. Sojin mulai menjual aset-asetnya lagi. Sebab kalau saat ini ia tidak menjatuhkan Dante, maka dialah yang akan jatuh. Kecemasan Sojin ini terus diperhatikan oleh Eunbyul. Ia pikir Sojin cemas karena masalah kematian kakeknya yang terungkap ke media. Ia bahkan sampai menyalahkan dirinya sendiri karena telah merekam kejadian tersebut. Lalu bagaimana dengan Dante? Saking tidak punya uang lagi, Dante akhirnya mendatangi Ratu. Kali ini, ia meminjam uang dengan jaminan area 27 di distrik Cheonsu. Padahal, uang yang sebelumnya ia pinjam saja belum dikembalikan. Dante sih bilangnya akan mengembalikan seluruh pinjamannya sesudah rapat pemegang saham. Ia pede banget akan dipilih menjadi direktur grup Chong-ah setelah kejahatan Sojin terkuak. Dante pun bertemu dengan Bun Hong untuk memberikan uangnya. Tapi ternyata di sana Dante dijebak oleh Bun Hong dan Yunchul. Yunchul pun menginjasikan sesuatu ke tubuh Dante dan langsung menendangnya keluar. Dante sempat tidak sadarkan diri. Sayangnya, selama jeda waktu ini, Sojin sudah lebih dulu menyebarkan rekaman black box di hari kematian Yuni. Maka kejahatan Dante lah yang tersebar lebih dulu. Bangun-bangun, Dante sudah jadi buronan. Ia ditunjuk sebagai tersangka pembunuhan Yuni dengan motif mencuri 10 miliar dolar. Dongpil membantu Dante kabur sebelum polisi menangkapnya. Sayangnya dalam pelarian ini, Sekretaris Jo tertangkap. Dongpil dan Dante kini dalam pelarian. Sementara Sojin merayakan kemenangannya di rumah. Wah, tapi jangan senang dulu nih Sojin. Ternyata Suryon memang sengaja membiarkan Sojin menang dulu. Sebab rencananya ia akan dikalahkan saat rapat pemegang saham grup Chong-ah berlangsung. Melihat kondisi yang sulit dikendalikan, membuat Dongpil berkata bahwa kali ini mereka mungkin harus menyerahkan diri. Mendengarnya Dante tidak setuju dan tanpa malu memohon bantuan Dongpil sekali lagi. Ia memohon Dongpil untuk menanggung kesalahannya lagi dengan iming-iming uang imbalan, persis saat kasus Kim Mi-suk dulu. Dante pikir Dongpil masih berkubu dengannya. Padahal Dongpil bukan lagi Dongpil yang dulu. Ia sudah tidak mau berkoalisi dengan Dante dan kini sudah memilih jalan yang benar.
Ia bahkan merekam pembicaraan terakhirnya dengan Dante, yang Mimin curigai nantinya akan ia jadikan bukti. Setelahnya, Dompel mengunjungi Jenny. Ia berpamitan karena tampaknya ia harus kembali pergi ke Dubai. Jenny langsung paham nih, kalau Dubai yang dimaksud adalah penjara. Keduanya pun berpelukan untuk terakhir kalinya. Polisi berhasil melacak Dante, dan Dante terkepung. Ia mencoba kabur, dan dalam pelarian itu, tiba-tiba ia menerima telepon dari Dompil. Katanya, Dompil sudah menyiapkan kapal agar Dante bisa melarikan diri ke Cina. Dante sudah berterima kasih banget nih. Padahal sebenarnya, semua itu masuk dalam rencana Suryon dan Logan. Saat di dalam kapal, Dante dilempari gas dan pingsan karenanya. Lalu begitu bangun, bukannya ada di Cina, Dante justru ada di atas bed rumah sakit jiwa. Tak hanya itu, sepertinya ia ada di Jepang dan identitasnya kembali bernama Baek Junki. Kagetlah dia. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba Seokyeong datang. Wah, muka Seokyeong puas banget nih. Keadaan sekarang terbalik. Sama halnya dengan Sojin. Ia kelihatan senang sekali karena ia pikir akhirnya dialah yang menang. Eunbyul juga turut senang melihatnya. Apalagi mengingat belakangan wajah sang ibu dipenuhi raut cemas. Keduanya bahkan menikmati waktu bersama dengan belanja dan foto studio. Tapi tiba-tiba kita diperlihatkan Eunbyul yang diam-diam memasukkan obat-obatan ke dalam minuman Sojin. Selama ini Eunbyul rupanya sengaja menyimpan obat-obatannya demi sang ibu. Ia ingin agar ibunya melupakan seluruh kejadian buruk dan dapat hidup dengan bahagia. Wah, plot twist banget. Mimin yang udah sempat simpati ke Eunbyul rasanya juga jadi ingin menghujat deh. Benar-benar ya, ibu sama anak sama aja tingkahnya. Banyak banget pula itu yang dituang. Apa enggak langsung demensia itu Sojinnya? Saksikan ringkasan episode selanjutnya. Annyeong!